Keyakinan itulah yang mengontrol perbuatan. Lisan dijaga karena ingat itu. Tangan dijaga karena ingat itu. Kaki dijaga karena ingat. Nanti melangkah kemana, ini akan diminta pertanggungjawaban loh. Yang pertama. Kedua, Al-Ghasyiyah ayat. Oh, saya balik lagi dulu. Al-Qari'ah 101 ayat 7. Al-Qari'ah ayat 7. Ayat 7-nya sama nggak? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sama? Alhamdulillah. 2. Bedanya adalah kalau surat Al-Haqqah tadi, 'isyatir radiyahnya didapat karena dia meyakini bahwa semua perbuatannya akan dihisab. Sementara di surat Al-Qari'ah ayat 7 ini, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Terus? Saya ulang. Ini kan ayat sudah hafal nih. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Sekali lagi. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Coba kita bahas artinya. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Sakulat itu berat. Mawazin dari kata mizan. Mawazin dari kata mizan. Orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, berat timbangan kebaikan ini itu disebabkan karena yang tadi ini. Ayat 21, ayat 20. Karena semua yang keluar dari sini dikontrol dulu. Ini kalau saya ngomong ini nanti saya kira-kira dipertanggungjawabkan. Ya? Saya bisa mempertanggungjawabkan enggak? Ini yang saya dengar ini nanti bisa saya pertanggungjawabkan enggak di hadapan Allah? Ini yang saya kerjakan bisa dipertanggungjawabkan enggak di hadapan Allah? Terbentuklah pribadi yang orientasi berfikirnya selalu pertanggungjawaban. Kita dapat pastikan orang yang seperti ini nggak akan sembrono kalau ngomong. Orang yang seperti ini nggak akan sembrono dalam berbuat sesuatu. Orang yang seperti ini nggak akan pernah gegabah dalam hidupnya. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah seperti itu awalnya, maka pada akhirnya dia akan berada di sakulat mawazinuh. Nilai kebaikannya berat. Timbangan kebaikannya berat. Atau bahasa lainnya begini, nilai baiknya banyak. Kalau kebaikannya sudah banyak, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang lapang, dalam kehidupan yang ridho, dalam kehidupan yang puas. Kesimpulan kedua. Berarti bagaimana caranya supaya kita mendapatkan 'isyatir radiyah? Di ayat Al-Qari'ah ayat 6. Harus memperbanyak Yuk, kita simpulin dulu nih. Saya ulang-ulang supaya nanti kita keluar dari sini dan kita sudah dapat sesuatu. Bagaimana supaya hidup ini puas? 1, yakin bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. 2, bagaimana supaya hidup ini dapat ridho? 1, perbanyak nilai Fahim? Jadi ketika kita baca doa ini, balik lagi ke sini nih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka
Berarti dua tadi. Tanamkan keyakinan kepada kami bahwa kami akan dihisab. Satu. Yang kedua, ridhoka, ya Allah, beri kekuatan kami agar kami dapat berbuat baik sebanyak baru dua. Dan saya berharap nanti ketika kita baca ini di bulan suci Ramadan, itu dipenuhi dengan tadi. Sehingga bobot bacaan kita bukan sekedar lantunan. Kan selama ini dilantun-lantunin aja yang banyaknya. Sekaligus saya berharap mudah-mudahan ini nanti disempurnakan barisnya, dibagi dua begini. Ini begini kan? Bagi dua. Nah, yang doanya ini disimpan, dikasih ke masjid dan musola yang ibu, yang di lingkungan ibu. Mengapa saya sebut demikian? Saya mohon maaf. Bahasa saya agak keras ini. Karena saya dengar selama ini sholawatkah, lantunan-lantunan doakah, itu jauh dari kebenaran bahasa Arabnya. Karena mereka sudah hafal puluhan tahun, itu aja yang dipakai. Enggak usah yang lain deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Banyak kan kita dengar? Bukan ilaihi, lillahi dua kali diulang lagi. Mengapa? Karena masjid tidak bergerak dengan teks. Silakan orang marah dengan saya. Ya, silakan, saya ikhlas dimarahi. Karena musola tidak bergerak melalui berjalan dengan teks. Dia hanya membaca, melakukan apa yang dia hafal. Dan dia hafal itu berdasarkan ngurungokno. Apa itu? Coba, kita yang dari kampung pasti punya pengalaman dong. Kalau doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau Ramadan kan? Itu di musola-musola, masjid-masjid kita di kampung kan begitu. Dan kebanyakan kita hafal karena sering tapi tidak melihat tulis. Bayangin coba. Sahotika itu ada sin, kho, to. Bukan tak. To. Iya? Kemudian sinnya diubah. Sya. Syahoti. Nah, dua huruf dah diubah itu. Berubah huruf, berubah Fahim? Yuk, kita bungkus dulu. Kita ingin mendapatkan isyatir radiyah kan? Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kehidupan yang ridho. Amin. Orang yang ridho makan cuman dengan sambal terasi saja, pakai pete, pakai ikan. Ya? Orang yang ridho makan hanya pakai sambal terasi, pakai pete, pakai ikan kembung. Ya, nah itu sudah nambah. Orang yang hidupnya ridho, tidur di kamar yang sempit, tidak pakai AC, cuman kipas angin dimentokin ke badan, tidurnya pules. Betul? Begitu. Orang yang hidupnya ridho, tidur di ubin, beralaskan ala kadarnya, kadang-kadang semut apa semua juga lewat, tidurnya pules. Ridho. Orang yang ridho walaupun naik motor butut ikhlas, bahagia banget bercanda suami istri dengan anaknya. Betul nggak? Ridho. Nah kita nggak pernah ridho sih. Beli sudah begini, ngelihat orang yang lebih kita pengen lagi. Udah malu hari ini jadul banget handphonenya. Harus ganti yang baru nih. Harus ganti iPhone ini, iPhone 20. Kan nggak pernah ridho. Kalau sudah tidak ridho, maka disitulah pintu masuk syayatin. Syayatin melalui mata, syayatin melalui telinga, terus nambah. Kita nggak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita punya. Baju ibu udah bagus, begitu hadir ke sini ngelihat sebelahnya lebih bagus, ibu jadi nggak pede. Kenapa itu yang jadi soal? Kan gitu? Saya alhamdulillah di mana aja saya nggak pernah merasa nggak pede.
Kelebihan saya cuma satu, kepedean. Ya, gitu. Saya alhamdulillah kemana aja nggak pernah merasa nggak pede, karena saya punya satu kelebihan apa? Kepedean. Iya, paham? Bisa dibawa pulang 2. Bagaimana supaya hidup kita ridho, lapang, senang, puas? Bukan soal materi, bukan soal benda, bukan soal lainnya. Ayatnya di dia. Ayatnya di dia. Supaya ini menjadi bagus tadi, satu syaratnya yakin segala ucapan, perbuatan dan tindak tanduk kita akan dipertanggungjawabkan. Otomatis kita berbuat pakai mikir. Oh, enggak ah. Repot ntar pertanggungjawabannya. Oh, enggak ah. Repot nanti kita. Jangan-jangan karena satu ini nanti susah sakaratul maut kita. Ah, enggak ah. Nanti bisa jadi gara-gara satu ini saya dicemplungkan ke dalam neraka. Indah banget cara berpikirnya. Neraka, surga, kematian dan sebagainya yang sekian tahun yang akan datang terjadi, itulah yang mengendalikan pikiran dan hati kita hari ini. Itu yang disebut dengan yu'minuna bil yaumil akhir, beriman kepada hari. Yang kedua, supaya ini kita radhiyah, satu tadi, saqulat mawazinu. Apa tadi saqulat mawazinu? Banyakin nilai kebaikan, kurangin keburukan, banyakin kebaikan. Tapi kalau dihubungkan dengan pertama itu otomatis orang kalau sudah yakin bahwa dia akan di kiri kanan, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang saya ucapkan melainkan seluruhnya dicatat oleh malaikat raqib dan inna rabbaka labil mirsad. Kemanapun kamu pergi Tuhan mengawasi. Ini kalau dengan itu cara berpikir kita, tidak ada satu pun. Maka jaminan dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang begini nggak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Karena takut dan sedihnya itu hanya satu. Ketika dia melanggar perintah. Yang kedua, yang ketilu, Al-Ghasyiyah ayat 9. Surat 88 ayat 9. Surat 88 ayat 9. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Nah, kita balik sekarang. Ibu bisa buat kesimpulan dulu. Tadi surat Al-Haqqah ayat 21, Al-Qari'ah ayat 7, sama-sama fahuwa fi isyatir. Jadi dapat satu sudah dapat 2 surat. Alhamdulillah saya hafal 2 surat Pak Ustaz. Al-Haqqah dengan Al-Qari'ah. Mantap dong. Iya. Fahuwa fi isyatir radiyah. Nah, sekarang masuk yang ketiga, surat Al-Ghasyiyah ayat ke-9. Lisa'yiha radiyah, karena usahanya. Ini berarti kata kuncinya adalah sa'yun. Ibu punya lahan kecil di rumah, semeter kali 2 meter lah di depan rumah. Kemudian ada polybag
ada pot, ibu isi tanah, ibu tandur cabai. Cabainya buah, banyak lagi buahnya. Seneng nggak? Padahal kalau dihitungannya tinggal pergi ke pasar loh beli banyak. Beda kan? Itu apa namanya? Rodiyah. Rodiyah. Kenapa? Ada sa'yiha. Sekarang Bu Agus, yang nanam Pak Agus. Kemudian ibu ngelihatnya. Kira-kira ibu bahagia nggak? Senang. Mana yang lebih senang? Ibu yang nanam sendiri, kemudian lihat hasilnya. Mana yang lebih senang? Nah itu. Hari ini kan kita semakin digiring, kita banyak senang dengan perbuatan orang. Oh nih karena babe gue nih, babe gue. Babe lu siapa? Kan Allah nggak nanya nih, kamu anak siapa? Enggak. Marrabbuka. Kan nggak ada pertanyaan. Ada nggak pernah dengar malaikat munkar nakir? Man abuka? Ada? Siapa bapak lu? Nggak ada. Yang ditanya marrabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kitabuka. Jadi bekerja, berbuat, dan hasil dari pekerjaan dan perbuatan itulah yang akan melahirkan rodiyah. Kesimpulannya, bisa dapat rodiyah nggak kalau nggak bekerja? Nah udah. Saya punya apa, barangkali orang juga punya sama seperti saya. Saya di rumah, bukan saya mengatakan masakan istri saya nggak enak, bukan. Kalau saya makan pengen nikmat banget, saya masak sendiri. Kalau saya masak, begitu mertua saya datang, Masya Allah, ini nggak salah nih Jas, masak sebanyak ini mau ada hajatan. Saya nggak bisa sedikit. Karena takut lagi makan ntar tergantung suap gitu. Biar lebih, kalau lebih kita ini kasih orang. Itu kalau saya sudah pulang dari masjid, pergi belanja sendiri ngacir, itu pasti mau makan enak itu. Ibu dibawa kemanapun saya nggak akan menemukan makanan yang enak. Karena makanan terenak bagi saya adalah masakan saya sendiri. Iya? Ibu mau ajak ke hotel bintang 9 sekalipun, bintang penghargaan sekalipun, ya. Kalau tidak ada enaknya. Enaknya bagi saya itu makanan yang saya masak sendiri. Gitu. Dan ketika kita masak, dimakan oleh istri, dimakan oleh anak, kemudian kita kasih ke mertua, plong banget, alhamdulillah, senang banget. Lisa'yiha radiyah. Bisa dipahami? Lisa'yiha radiyah. Petek direbus itu bisa 3 selesai sama saya sekali makan. Tapi syaratnya direbus ya. Syaratnya direbus. Itu udah kayak kacang aja itu. Gitu. Iya? Alhamdulillah. Wah, ini jam berapa nih? Waduh. Bawaan Malang udah ke bawaan aja. Satu lagi. Yang jadi fokus kita yang 3 ini, Bu. Ini. Kalau yang keempatnya nggak usah dipikirin, itu sudah automatically. Yang keempatnya surat Al-Fajr ayat 28. Al-Fajr 8 ayat surat 89 ayat 2 lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Idealnya kita kalau seorang muslim ditanya, apa sih obsesi tertinggi setiap muslim? Al-Fajr ayat 28. Saya ulang. Apa obsesi tertinggi setiap muslim? Al-Fajr ayat 2 lah. Nah persoalannya, bagaimana caranya supaya dapat ayat Al-Fajr ayat 28? Kudu melewati Al-Haqqah 21, Al-Qari'ah ayat 7, Ghasyiyah ayat 9. Disederhanakan apa? Pertama, yakin adanya hari berbangkit. Kedua, kedua tadi? Memperbanyak nilai kebaikan. Ketiga, kita manfaatkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk berbuat sesuatu. Sesuatu yang pada ujungnya nanti akan membuat kita menjadi radiyah, lisa'yiha radiyah. Kita tidak akan bangga dengan
hasil karya orang. Ya, gitu. Saya saking pengen mempersembahkan yang terbaik, tapi menurut saya bukan karena harganya. Istri saya hamil pertama, itu daster pertama untuk hamilnya saya yang bikin. Saya yang bikin. Tanya sama istri saya. Saya bukan tukang jahit, tapi istri saya kok tukang jahit kan? Saya nanya gimana cara bikin daster. Iya? Gitu. Kalau orang kan ini yang the best buat mama, dibeli yang mahal dari mall ini, mall ini. Kalau saya enggak. Karena bagi saya yang membahagiakan itu yang saya lakukan sendiri. Ternyata alhamdulillah istri saya juga senang makainya. Karena berangkat dari keikhlasan. Itu anak saya pertama, hamil pertama, itu saya yang bikin dasternya. Daster baju hamilnya. Saya bukan tukang jahit. Modal saya cuma satu, saya pengen bisa karena gurunya ada, istri saya bisa jahit, jago jahit. Bisa dipahami? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kalau sudah dapat 3 tadi, barulah kemudian kita menjadikan obsesi kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, yang saya seli radiyatan mardiyah, ridho dan diri. Masya Allah. Maka saya sebut lagi, catat dalam pikiran dan hati kita. Obsesi, keinginan yang paling tinggi bagi setiap muslim adalah Al-Fajr ayat 28. Radiyatan mardiyah. Kita senang dengan apa yang dihidangkan oleh Allah, dan Allah senang dengan adanya kita. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi untuk dapatkan Al-Fajr 28 harus melewati 3 tadi. Yakin adanya hari hisab. Yang kedua, terus tambah nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, bekerja yang akhirnya nanti membawa kepada kita radiyah, lisa'yiha radiyah. Oke. Yuk, saya agak maratonkan di sini biar selesai. Yang pertama sudah kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhomu dan jannah. Jannah nggak akan dapat kalau nggak dapat ridho. Berarti fokuslah nyari ridho. Itu yang kita mohon. Yang kita mohon dijauhkan. Wa na'udzubika min sakhatika. Ini. Biasa banyak di sini. Sakhati. Sin, kho, to. Artinya murka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berarti yang menyebabkan orang masuk nar itu adalah sakhatika. Itu dia kata kunci. Nah, di sini berarti dilawankan. Murka lawannya ridho. Jadi dari doa ini kita bisa banding-bandingkan tadi. Jannah lawannya nar. Murka lawannya Teruslah kita berusaha untuk mencari ridho. Insya Allah dihindarkan dari murka. Amin. Terus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kadang-kadang kalau di masjid ditambah. Allahumma innaka afuun karim. Ada karimnya kan? Ada tambahannya. Oke. Enggak ada masalah. Ya. Afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Biasanya ditambah karimnya lagi. Saya tidak ditambah. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha Ya. Difahami. Afuun artinya maha pemaaf. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Yang kedua. Engkau menyukai permaafan. Engkau menyukai orang yang minta maaf. Engkau menyukai memberi maaf. Tuhibbul afwa. Engkau menyukai kemaafan. Sudah 2 poin? Coba kita bawa. Ini saya ilustrasikan begini. Ini kita.
Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha pemaaf. Satu, Asmaul Husna. Kedua, tuhibbul afwa. Engkau menyukai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan maaf. Memaafkan, minta maaf. Allah paling suka itu. Ujungnya baru doa. Yang ketiga, fa'fu anna. Kalau untuk jamak. Kalau untuk sendiri, fa'fu anni. Maka maafkanlah aku. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku. Jadi doa terakhir ini ada 3. Ya. Kita menyebut Allah afuun, Maha pemaaf. Kedua, tuhibbul afwa, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan minta maaf, baik meminta maaf, memberikan maaf, itu Allah sangat suka. Tuhibbul afwa. Baru masuk yang ketiga doa kita. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, maka berilah aku maaf. Fahim? Ini kita ucapkan 30 hari di bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita ucapkan ini dengan penuh kesadaran, dengan segala kandungan dari ucapan tadi, saya yakin insya Allah inilah yang akan menuntun kita sukses dalam bulan suci Ramadan. Dan bukan hanya di bulan Ramadan, insya Allah sukses di bulan-bulan selanjutnya. Amin. Kata kuncinya tadi, jangan hanya tertuju kepada ucapan, tapi fahami makna di balik yang diucapkan. Fahim? Alhamdulillah. Ya, itu pesan saya, dan mudah-mudahan ini saya mohon tadi, kalau mau diperbesar silakan diperbesar, silakan taruh di musola. Ya. Kenapa tadi bukan saya mengatakan? Karena satu di antaranya pengalaman saya mendengar bacaannya itu jauh dari teksnya. Jangan-jangan tidak diijabah juga karena salah ucap. Ya, jangan-jangan doa kita tidak diijabah karena salah mengucapkannya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesuatu yang tadinya tidak direncanakan dan bisa seperti ini, saya sangat tersanjung. Ya, melalui kesempatan ini saya ingin sampaikan pertama ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang ikut berkontribusi dalam acara hari ini. Saya hanya bisa balas dengan mendoakan jazakumullah khairan katsira. Hanya Allah yang bisa balas. Apapun itu. Bahkan khususon untuk Bu Ana, ya, Bu Ana, mana Bu Ana? Yang paling repot, saya minta tolong beliin pisang, dia beliin kue. Karena qadarullahnya ibu sekalian, begitu saya punya hajatan, saya juga padat banget diminta ngisi. Semalam padahal sudah habis maghrib, saya udah mau ke sini kontrol ke masjid. Tahu-taunya saya ditelepon, ya, di kejaksaan. Ada CRC, ya, Ciledug Run Club. Mereka melakukan milad, minta saya doa di sana, minta saya isi tausiah sampai jam 10 malam. Dari subuh. Itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya? Gitu. Dan alhamdulillah ada banyak orang yang peduli dengan ini, ya, termasuk salah satunya Bu Ana. Dan ke qadarullah juga, isi saya dari hari Sabtu subuh berangkat ke Semarang. Biasanya saya nak, Bon beli ini, kan enak tuh. Iya? Gitu. Jadi memang tidak ada yang tidak punya hikmah. Segala sesuatu punya hikmah. Alhamdulillah, berapapun dan bagaimanapun, toh hari ini acara kita saya anggap sukses. Sekali lagi, siapapun yang ikut terlibat baik dalam bantuan material maupun bantuan tenaga dan pikiran, bahkan ibu yang datang, ya, ke sini, saya hanya bisa doakan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah beri balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua. Allah kuatkan iman kita. Allah berikan kepada kita istiqomah
Insya Allah ketika kita bertemu Ramadan, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Kita akan maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pesan saya, jangan ada yang pulang sebelum makan bakwan Malang. Ya. Dan boleh nambah kok. Ini kan nggak nyampe 200 orangnya, boleh nambah. Ya, gitu. Karena kita pesan 200. Ya.